Halo Nak, hari ini kita daring geografi, yaitu masuk pada materi komposisi penduduk gitu nggih. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, yaitu berdasarkan kriteria yang pertama yaitu adalah biologis. Ini meliputi umur dan jenis kelamin. Kemudian sosial, ini misalkan berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian berdasarkan ekonomi, ini misalkan meliputi lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, kemudian tingkat pendapatan. Kemudian kalau berdasarkan geografis, ini meliputi tempat tinggal penduduk tersebut gitu nggih. Apakah dia tinggal di daerah pedesaan, perkotaan, daerah provinsi, daerah kabupaten, atau daerah pantai gitu. Kemudian yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu adalah komposisi penduduk berdasarkan biologisnya. Itu yaitu meliputi umur dan jenis kelamin, gitu ya. Kalau penduduk berdasarkan umurnya, berarti penduduk itu dikelompokkan berdasarkan umurnya gitu nggih. Apakah dia penduduk yang berumur 0 sampai 4 tahun gitu nggih, dan 5 sampai 9 tahun, kemudian 10 sampai 14 tahun dan seterusnya. Kemudian kalau jenis kelamin itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan gitu ya. Dan kemudian berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelaminnya, ada beberapa konsep dan ukuran yang bisa dipelajari. Yang pertama yaitu adalah rasio jenis kelamin atau sex ratio. Ini adalah perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan pada suatu negara atau pada suatu wilayah. Ini dapat diketahui, dapat dihitung dengan menggunakan rumus SR sama dengan M per F kali K. Keterangannya yaitu SR rasio jenis kelamin, M ini jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada waktu tertentu, F ini jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, sedangkan K ini adalah konstanta, nilainya 100 gitu. Contoh soalnya, pada tahun 2010 di Indonesia jumlah penduduk laki-laki sebesar 119.507.580 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya sebesar 118.048.783 jiwa. Hitung sex ratio penduduk pada tahun tersebut. Kita mulai mengerjakannya. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, yaitu adalah M laki-lakinya, yaitu adalah berapa? 119.507.580. Kemudian F itu 118.048.783 dan K-nya itu adalah 100. Ditanya yaitu SR-nya. Kemudian jawab, masukkan rumusnya yaitu SR M per F kali K. M-nya yaitu 119.507.580 dibagi 118.048.783 kali 100 sama dengan ini dibagi terlebih dahulu, yaitu dapatnya 1,0123 kali 100. Ini dikalikan 100 berarti 10123. Dibulatkan karena ini kurang dari 50 berarti pembulatannya ke bawah, didapat 101 jiwa. Kesimpulannya yaitu artinya pada tahun 2010 rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebanyak 101. Berarti tiap 100
penduduk perempuan, ada 101 penduduk laki-laki. Nah, itu. Kemudian sebagai catatan bahwa seks rasio pada tiap negara itu berkisar antara 103 sampai 105 bagi laki-laki per 100 perempuan. Kemudian seks rasio itu juga dipengaruhi oleh pola mortalitas. Nah, misalkan jika kematian laki-laki itu lebih besar dari jumlah kematian perempuan, maka SR-nya semakin kecil. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jika suatu daerah seks rasionya itu lebih dari 100, artinya lebih banyak laki-lakinya. Dan jika seks rasionya itu kurang dari 100, itu artinya lebih banyak penduduk perempuannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kemudian ada soal. Nanti kalian kerjakan. Ini ada soal, gitu ya. Nanti kalian kerjakan, ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat GC-nya. Ini soalnya, ya. Nih, nanti dibaca sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah angka beban tanggungan atau dependensi rasio. Ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah usia yang tidak produktif dengan usia yang produktif. Itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus DR usia tidak produktif per usia produktif kali K. Nah, keterangannya DR itu adalah dependensi rasio atau angka beban tanggungan. Kemudian penduduk tidak produktif itu adalah penduduk yang meliputi umur 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Kemudian penduduk produktif itu adalah penduduk umur 15 sampai 64 tahun. Nilai konstantanya yaitu 100. Contoh soalnya di sini pada tahun 2010 di Indonesia penduduk yang berumur 0 sampai 14 tahun adalah 68 juta. Ini sekian. Kemudian sedangkan penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun yaitu adalah sekitar 157 sekian. Kemudian penduduk umur lebih dari 65 tahun ke atas yaitu adalah 11 juta sekian. Nah, hitunglah dependensi rasio pada tahun tersebut. Penyelesaiannya ya. Nah, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu yaitu usia penduduk yang tidak produktif yaitu P0 sampai 14 yaitu 68, 603, 263. Kemudian P lebih dari 65 tahun yaitu 11, 984, 951 jiwa. Kemudian P yang usia produktif yaitu sekitar 157, 053, 112. K-nya berapa? 100. Kemudian ditanyakan dependensi rasionya. Jawab. Tuliskan rumusnya yaitu usia tidak produktif per usia produktif kali 100 sama dengan jumlahkan dulu usia yang tidak produktif 263 plus 11 984 951 per 157 053 112 kali 100. Nah, dijumlahkan terlebih dahulu yaitu dapatnya 80 588 214 per 157 053 112 kali 100. Kemudian ini dibagi dulu yaitu dapatnya 0,0
0,5131 kali 100 sama dengan kita kalikan, yaitu dapatnya 51,31. Dibulatkan karena karena ininya komanya itu di bawah 50, berarti pembulatannya ke bawah 51 jiwa. Dapat disimpulkan, jadi tiap 100 penduduk umur produktif menanggung 51 penduduk tidak produktif. Nah, kemudian ini ya. Nah, kemudian ada latihan juga. Nanti ini adalah soal latihannya, nanti sama pengerjaannya nanti ya. Nah, dikerjakan di buku tulis. Kemudian yang ketiga yaitu piramida penduduk. Ini adalah gambaran penduduk berdasarkan umur dan jenis kelaminnya gitu nggih. Nah, gambarnya piramida penduduk seperti ini gitu nggih. Nah, ini ada garis vertikal dan ini ada garis horizontal. Yang horizontal ini menunjukkan jumlah penduduknya, kemudian bagian yang ke atas ini adalah menunjukkan umur suatu penduduk gitu. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah laki-laki dan sebelah kanan ini adalah perempuan gitu nggih, seperti ini. Ya, ini menunjukkan umurnya, kemudian ini menunjukkan jumlahnya. Ini laki-laki, ini perempuan gitu. Kemudian jumlah ada 3 macam piramida penduduk. Itu ada yang pertama yaitu adalah piramida penduduk muda atau infantile atau limas gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa penduduk tersebut usia mudanya itu lebih besar. Artinya tingkat kelahiran dan tingkat pertumbuhan penduduknya itu tinggi. Gitu nggih. Dan ini dimiliki oleh negara-negara yang berkembang gitu. Kemudian yang kedua ini adalah piramida penduduk stasioner atau granat gitu. Granat statis ya, berarti artinya pertumbuhan penduduk ini mendekati 0 atau lambat atau tidak ada sama sekali gitu nggih. Nah, ini negara ini memiliki tingkat kelahiran yang cukup rendah dan tingkat kematiannya yang cukup rendah juga gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah piramida penduduk konstruktif atau batu nisan atau piramida penduduk tua gitu. Nah, di sini terlihat jumlah penduduk usia mudanya itu sedikit gitu. Lebih sedikit. Artinya jumlah kelahirannya itu juga rendah gitu nggih. Nah, ini pertumbuhan penduduknya itu terus berkurang gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe piramida penduduk yang ada di dunia. Tugas kalian yang ketiga ya ini adalah sebutkan negara-negara yang memiliki piramida penduduk limas, granat, dan nisan. Nah, itu yang memiliki piramida penduduk ini di negara mana saja. Nah, itu. Oke. Sekian pelajaran geografi hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, nanti silahkan ditanyakan ke ibu. Gitu nggih. Terima kasih perhatiannya. Tetap sehat, tetap belajar di rumah. Dan terima kasih.